Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya untuk belajar. Kali ini kalian masih ingat dengan siapa? Ya, kalian berjumpa lagi dengan Miss Aila. Pertama-tama Miss Aila ucapkan selamat ya teman-teman sudah naik ke kelas 3 dan sekarang teman-teman sudah menjadi kelas Al-Kindi. Oke, langsung saja ya, karena kalian sudah di kelas 3 dan hari ini adalah hari pertama kalian, kita akan belajar tentang pelajaran IPS. Di kelas 3 ini, pelajaran pertama yang akan kita bahas yaitu sumber daya energi. Apa ya yang akan kita pelajari tentang sumber daya energi? Teman-teman, tahu tidak bahwa sumber daya energi adalah sumber daya yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan energi. Sumber daya energi sudah tersedia di alam. Manusia hanya perlu mengolahnya menjadi sumber energi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya energi itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis teman-teman, yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Untuk video pembelajaran kali ini, Miss Aila akan menjelaskan tentang sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Teman-teman, tahu nggak sih bahwa energi itu ada di sekeliling kita loh? Misalnya saja untuk memasak, kita memerlukan energi. Gas yang dipakai untuk menyalakan kompor merupakan hasil dari pertambangan. Seperti lihat di video ini. Oke, teman-teman, jadi sudah jelas ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa yo? Ya, kita akan mencari tahu tentang mengetahui sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Yuk, kita cari tahu lebih lanjut. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan mencari tahu contoh-contoh sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Ada apa saja ya? Tapi sebelumnya, maksudnya apa sih Miss sumber daya energi yang dapat diperbaharui itu? Teman-teman, sumber daya energi yang dapat diperbaharui artinya sumber daya yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu singkat. Jadi, ada berbagai jenis sumber daya energi yang dapat diperbaharui di sekitar kita. Antara lain, yang pertama adalah, coba lihat teman-teman, apa ini? Ya, air. Air ada di sekitar kita, bukan? Dan ini adalah merupakan contoh dari sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Lalu, contoh yang kedua adalah wah, ada angin. Oke, ke contoh yang ketiga. Selanjutnya apa ya? Nah, teman-teman pasti tahu, ini apa? Ya, sinar matahari. Banyak sekali ya manfaatnya. Teman-teman, kita lanjut ke contoh yang keempat. Yang keempat adalah, apa ini nih? Bukannya ini bumi kita? Kok di dalamnya ada sesuatu? Ya, teman-teman, di dalam perut bumi kita ada panas bumi. Dan yang kelima selanjutnya adalah biomasa. Apa itu biomasa? Nanti kita cari tahu ya lebih lanjutnya. Kita lanjut ke contoh yang ke-6 dulu teman-teman. Yang ke-6 adalah biodiesel. Oke, penasaran kan teman-teman? Untuk penjelasan lebih lanjutnya dari contoh sumber daya energi yang dapat diperbaharui ini. Oke, kita lanjut yuk.
Untuk contoh yang pertama, tadi teman-teman ingat ada air. Ya, air merupakan sumber kehidupan. Karena tanpa air tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan. Air di permukaan bumi ini kenapa dapat diperbaharui? Karena air di permukaan bumi akan menguap dan menjadi awan di langit untuk kemudian jatuh kembali ke bumi sebagai air hujan. Jadi siklus air ini teman-teman bisa lihat pada gambar yang ada di video. Jadi pertama air menguap lalu menjadi awan, kemudian jatuh kembali ke bumi sebagai air hujan. Ini kita kenal sebagai siklus air. Sehingga air sifatnya dapat diperbaharui dan tidak akan habis. Teman-teman, manfaat air ini dapat digunakan sebagai energi loh. Ya, aliran air yang besar dapat dimanfaatkan sebagai PLTA. Apa, Miss? PLTA? Ya, PLTA singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Oke, teman-teman sudah paham untuk contoh yang pertama? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Apa itu contoh yang kedua? Layang-layang, Miss. Oh, bukan layang-layangnya. Tapi yang akan kita bahas adalah sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Salah satunya adalah energi yang dapat menerbangkan layang-layang ini. Apa itu, teman-teman? Ya, adalah angin. Karena angin adalah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan lebih rendah. Jumlahnya tidak terbatas dan ada di mana saja, juga kapan saja ada angin. Manfaat angin adalah salah satunya menggerakkan perahu di atas sungai atau kapal. Selanjutnya, manfaat angin juga dapat menggerakkan kincir yang dihubungkan ke mesin pembangkit listrik sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Oke, teman-teman, sudah paham ya? Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah sinar matahari. Ya, sinar matahari ini adalah energi matahari yang selalu kita dapat rasakan dan selalu baru setiap harinya. Jadi, sinar matahari ini contohnya di kehidupan kita dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tapi perlu bantuan yang namanya panel surya. Panel surya itu adalah alat yang mengubah energi dari panas sinar matahari menjadi energi listrik. Wah, kalau gitu kita tidak perlu bayar listrik dong, Miss. Iya, kalau kita bisa memanfaatkan sinar matahari ini untuk pembangkit listrik tenaga surya. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu panas bumi. Panas bumi, seperti tadi Miss Aila bilang, di dalam perut bumi ini ada energi yang kita sebut sebagai geotermal. Geotermal itu adalah energi yang dihasilkan oleh panas bumi. Dan panas bumi ini juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Lanjut ke contoh selanjutnya, energi yang dapat diperbaharui, yaitu biomasa. Biomasa itu apa ya? Biomasa adalah sumber daya energi yang dihasilkan dari bahan biologis, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Nah, ini adalah sumber dari biomasa, yaitu limbah pertanian dan kotoran hewan ternak.
pengolahan sumber daya energi biomasa dapat menghasilkan energi listrik dan energi panas. Oke, kita nggak terasa ya akan menuju ke contoh sumber daya energi yang dapat diperbaharui yang terakhir. Apa itu? Ya, biodiesel. Biodiesel adalah sumber energi terbarukan yang terbuat dari minyak nabati atau tumbuhan, berbagai jenis biji-bijian. Nah, di sini Miss Aila punya contoh. Ada beberapa jenis tumbuhan yang pernah diuji cobakan untuk sumber energi biodiesel. Contohnya saja adalah biji jarak. Ini loh teman-teman yang namanya biji jarak. Selanjutnya, kemiri. Kemiri ini ternyata pernah diuji cobakan sebagai sumber daya energi, yaitu biodiesel. Dan yang terakhir, Miss Aila punya contoh adalah biji kapuk. Di sini ada pohon kapuk dan ini adalah biji kapuk di sebelahnya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan Miss Aila tentang sumber daya energi yang dapat diperbaharui. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Oke, kayaknya semuanya anak pintar, jadi pasti sudah paham. Nah, di sini Miss Aila ada rangkumannya. Yuk kita baca bersama-sama. Sumber daya energi yang dapat diperbaharui antara lain adalah air, angin, sinar matahari, panas bumi, dan biomasa. Air dapat diperbaharui karena adanya siklus air. Aliran air yang besar dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik melalui pembangkit tenaga listrik atau yang kita kenal PLTA. Lalu yang ketiga, contoh dari sumber daya energi adalah angin. Angin memiliki jumlah yang tidak terbatas dan dapat diperoleh di mana dan kapan saja. Energi angin dapat dimanfaatkan sebagai penggerak kapal yang ada di atas sungai atau laut dan sebagai kincir pembangkit listrik. Oke, di stop dulu teman-teman. Hap. Nah, lanjut lagi yuk. Kita mau menulis rangkumannya supaya teman-teman bisa lebih paham. Ya, yuk kita stop rangkuman ini, di pause, lalu kalian catat ya di buku tulis kalian. Oke, kalian bisa pause setelah Miss Aila selesai menjelaskan video ini. Oke, kita lanjut ya ke yang tiga. Yang ketiga yang keempat maksud Miss Aila. Yang keempat adalah sinar matahari. Sinar matahari selalu baru setiap harinya. Salah satu manfaatnya sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau yang kita kenal sebagai PLTS. Tapi harus dengan bantuan panel surya. Oke, untuk yang kelima adalah panas bumi atau geotermal. Ini adalah energi yang berasal dari perut bumi. Selanjutnya yang keenam, biomasa, sumber daya energi yang dihasilkan dari pengolahan limbah pertanian dan kotoran hewan ternak. Biomasa dapat menghasilkan energi listrik dan energi panas. Yang ketujuh yaitu biodiesel, sumber energi yang terbuat dari minyak nabati atau tumbuhan, berbagai jenis biji-bijian. Nah, teman-teman bisa catat ya di buku tulis kalian. Di stop. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ternyata sudah selesai teman-teman. Terima kasih ya sudah menyaksikan dan menyimak pembelajaran video dari Miss Aila. Miss Aila ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Al-Kindi. Selamat belajar dan semangat selalu. Jangan lupa ceria dan sholat 5 waktu. Bye.